287 Lombok Pati. Halo Ezra. Halo KPNI, halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI, Catatan Seputar Investigasi. Baik, hari ini AKPNI ada informasi apa saja untuk sahabat RTV di rumah? Ya, Ezra dan sahabat RTV, hari ini ada informasi terkait bentrokan antar warga dengan rombongan peserta sahur on the road. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi terkait aksi kawanan maling yang menyatroni rumah warga dan gasak perhiasan 20 gram serta uang jutaan rupiah. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya AKPNI Regama. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, bentrokan menjelang waktu sahur terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, bentrokan ini melibatkan warga dan rombongan peserta sahur on the road yang diduga akibat salah paham. Warga Jalan Haji Bau, Kelurahan Kunjung Mai, Makassar, Sulawesi Selatan terlibat bentrok dengan iring-iringan peserta sahur on the road. Polisi dari Polrestabes Makassar yang hendak melerai bentrokan malah ikut terkena lemparan batu salah satu peserta. Tembakan pistol ke udara serta gas air mata pun terpaksa dilepaskan polisi untuk membubarkan massa. Tak hanya saling lempar batu, massa juga saling melempar anak panah. Bahkan salah satu motor peserta sahur on the road hangus dibakar warga. Menurut polisi, bentrokan ini diduga karena salah paham, di mana warga merasa pemerintah kota telah mengeluarkan aturan larangan sahur on the road. Nanti kita akan cek CCTV di sekitar TKP, ya. Jadi udah kita data malam ini CCTV yang dari jalur utama ini sampai ke dalam juga, agar kita ketemu fakta yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi. Untuk penyelidikan, polisi telah mengamankan 2 sepeda motor peserta yang ditinggal kabur pemiliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV. Sahabat, puluhan remaja yang tergabung dalam 2 geng motor terlibat tawuran di kawasan Depok, Jawa Barat. Mereka saling serang dengan senjata tajam, bahkan warga yang melerai juga ikut diserang. Dua geng motor terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Kapitan, Tapos, Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok itu saling serang dengan senjata tajam. Menurut Ketua RT setempat, remaja yang terlibat tawuran itu berjumlah sekitar 20 orang. Mereka datang menggunakan sepeda motor dan langsung membuat onar. Bahkan sejumlah warga yang berusaha melerai juga dikejar hingga terluka. Ada rombongan dari luar yang sampai sekarang belum kita tahu dari mana gitu. Ada 10 motor ya. 10 motor berboncengan semua tanpa helm, bawa senjata tajam. Terus ya kelihatannya mereka beribut kan, berisik kayak mengundang kerusuhan gitu, mengundang lawan gitu. Tawuran berhenti saat warga membubarkan paksa aksi 2 geng motor itu. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV. Sahabat, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau menjamret tas milik seorang perempuan di pusat perbelanjaan kawasan Nagoya. Berbekal rekaman kamera CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menjamret karena butuh uang untuk kebutuhan hidup. Seorang perempuan menjadi korban penjambretan di pusat perbelanjaan di kawasan Nagoya, Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban saat itu baru saja keluar dari mobil bersama seorang temannya sambil membawa 2 buah tas. Tak lama kemudian korban berjalan kaki, namun tiba-tiba saja seorang pria yang mengendarai sepeda motor langsung menjambret salah satu tas korban. Usai menjambret, pelaku langsung tancap gas, meninggalkan lokasi kejadian. Tas korban yang dibawa kabur pelaku berisi telepon genggam, uang tunai, dan kartu identitas. Tidak butuh waktu lama, aparat Polresta Barelang menangkap pelaku bernama Junior.
pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur dan melawan saat ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menjamret karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Pelaku baru saja diberhentikan kerja 1 bulan yang lalu. Beliau yang bersangkutan melaksanakan pengamatan menggunakan kendaraan dan roda dua. Ya, pada saat beliau melihat ada sasaran target, maka beliau langsung mengambil dengan paksa yang merupakan barang milik korban dan lalu melarikan diri dengan kendaraan roda 2 yang dia. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Saugi Sahab untuk CSI RTV. Tiga unit kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Pulau Maria Asahan, Sumatera Utara. Dalam kecelakaan itu, mobil barang dan truk terjun ke jurang sedalam 10 meter. Sementara mobil minibus ringsek. Mobil tangki. Kecelakaan 3 unit kendaraan antara truk tangki minyak kelapa sawit, mobil barang, dan mobil minibus ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera Pulau Maria Asahan, Sumatera Utara. Truk tangki dan mobil barang terjun ke jurang sedalam lebih dari 10 meter, sedangkan mobil minibus ringsek di bagian depan. Sementara sejumlah warga berusaha mengambil minyak yang tumpah dari truk tangki. Menurut keterangan saksi, kecelakaan terjadi saat mobil minibus melaju kencang dan mendahului kendaraan di depannya. Naas, mobil minibus kemudian menabrak truk tangki yang datang dari arah berlawanan hingga membuat truk hilang kendali, berjalan mundur menabrak kendaraan di belakangnya dan terjun ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Para sopir dan penumpang mobil minibus selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dihantain nyorong ini, tangki ini. Sudah disorong, itulah tangki ini lari ke kanan, ngantem. Itu makanya terbalik dia, Bang. Korban sendiri ada nggak, Bang? Nggak ada lah, Bang. Istilahnya, lecetnya apalah, istilahnya macam Bapak itu tadi selamat 3 orang kan. Mobil tangki selamat, tapi supir itulah agak terjepit dia. Kasus kecelakaan ini kini telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Seorang anggota polisi sukses menjalankan bisnis ternak domba dan menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda bersama kami di CSI. Sahabat, seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Kadung Ora, Polres Garut, Jawa Barat, sukses beternak domba. Selain dapat membuka lapangan kerja dari hasil beternak domba ini, ia bisa meraup keuntungan puluhan juta rupiah per tahunnya. Beginilah keseharian anggota polisi bernama Agung Triwahyu Nugroho dalam memulai harinya sebagai anggota polisi. Anggota polisi berpangkat Aibda ini bertugas di Polsek Kadung Ora, Polres Garut, Jawa Barat sebagai PS Panitia Samapta Polsek Kadung Ora. Setiap hari ia melakukan patroli pengamanan wilayah dan memberikan imbauan mencegah gangguan Kamtibmas kepada masyarakat. Namun siapa sangka, di tengah kesibukannya sebagai anggota polisi, Aibda Agung juga telah sukses memiliki usaha di bidang peternakan domba Garut jenis tangkas. Ia memiliki 250 ekor lebih domba Garut yang disimpan di 7 kandang berbeda, diantaranya di wilayah Kadung Ora dan Kecamatan Leles Garut hingga di wilayah Sumedang. Untuk kandang utama berlokasi di Kampung Jati, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadung Ora, Garut. Usahanya di bidang ternak domba tangkas mengusung konsep pengembangbiakan. Mayoritas domba peliharaan yang dimiliki Aibda Agung merupakan domba betina yang dapat menghasilkan bibit atau anakan domba Garut untuk dijual. Kebetulan di kita ini konsepnya breeding, jadi pengembangbiakan. Kebanyakannya hewan ternak di kami ini betinanya, jadi dikembangbiakan supaya lebih banyak populasinya. Nah, dari anakan domba Garut ini
nilai ekonomisnya untuk pejantan saja anak usia 3 bulan itu sekitar 3,5 juta ke atas. Dan untuk betina usia 3 bulan lepas sapi itu sekitar 1,5 juta. Dalam menjalankan bisnisnya, Aibda Agung memiliki beberapa pekerja untuk merawat domba-domba tersebut. Sementara keuntungan dari usaha ini dilakukan dengan sistem bagi hasil dan cukup menjanjikan. Omset per bulan tidak bisa disebutkan rinci karena kan di kita tidak tentu dalam 1 bulan itu ada keluar domba, baik itu anak domba usia 3 bulan, jajalon ataupun yang plek 2, plek 4, tetapi bisa disimpulkan dalam 1 tahun itu omset bersih di atas 30, rate 30-50 itu bersih. Perawatan domba Garut jenis tangkas ini cukup mudah dilakukan. Setiap hari domba diberi makan rumput dan campuran dedak 2 kali setiap pagi dan sore. Pengecekan kesehatan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Ya ngasih makan, mulai ngasih makan, terus semijakeun, nggak ibakan, nyalah saya namanya memandikan semuanya. Memandikan. Sebagian keuntungan yang didapat dari hasil ternak domba, Aibda Agung kerap menyisihkan untuk kepentingan lingkungan hingga manfaatnya dirasakan oleh warga sekitar. Kepada lingkungan telah kami rasakan bantuannya dari segi materi. Dia telah membantu kami atas nama lingkungan dengan memberikan atau menjembatani adanya penerangan jalan dan juga dengan membuka area baru sebagai jalan gang untuk ke tempat tersebut. Di balik suksesnya Aibda Agung sebagai peternak domba tidak pernah mengganggu profesinya sebagai anggota polisi. Bahkan ia mendapat apresiasi dari pimpinannya karena memiliki usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya sebagai Kapolsek tentunya sangat bangga dan mengapresiasi terhadap anggota yang punya usaha di lain tugas kepolisian, di samping dia punya usahanya, tentunya bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama usaha di bidang peternakan domba. Bagaimana sahabat? Apakah Anda tertarik untuk membuka peternakan domba seperti yang dilakukan Aibda Agung? Dari Garut, Jawa Barat, Indrus Andriawan untuk Kiasi, ARTV. Komplotan maling membobol rumah warga dan gasak perhiasan puluhan gram serta uang jutaan rupiah. CSI akan segera hadir kembali sesaat lagi. Komplotan maling membobol rumah warga di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejumlah perhiasan seberat 20 gram senilai puluhan juta rupiah dan uang tunai 2 juta rupiah raib dibawa kabur para pelaku. Kedua pria ini terekam CCTV tengah memantau situasi sebelum mencoba masuk ke halaman kontrakan rumah korban di Jalan Villa Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Keduanya terlihat masuk ke rumah korban menggunakan kunci ganda yang telah disiapkan. Para pelaku pun langsung menggasak sejumlah perhiasan seberat 20 gram milik korban senilai puluhan juta rupiah. Selain perhiasan, pelaku juga membawa kabur uang tabungan korban sebesar 2 juta rupiah. Korban baru mengetahui rumahnya dibobol maling saat istrinya tiba di rumah dan melihat kontrakannya telah berantakan. Rumah tiba-tiba udah kebuka, lemari berantakan gitu. Saya ditelepon, terus saya langsung pulang, gitu udah. Saya ada cek. kerusakan dijebol gitu Pak? Kerusakan pintu nggak ada sih Pak. Nggak ada. Pintu kunci masih bisa dipakai tapi udah saya ganti sekarang. Dikunci, istri udah yakin dikunci karena dia yang terakhir keluar gitu. Kini korban telah melaporkan aksi pencurian itu ke kepolisian dan berharap pelaku bisa cepat ditangkap. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV.
Ya sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama. Wah, is nih sahabat. Ada kendaraan di jalur kanan, kan seharusnya kan di jalur kiri kan ya sahabat. Nah ini malah akhirnya kendaraan besar pun harus mengalah nih. Inilah is sahabat saya, para ibu-ibu yang kalau sudah merasa paling benar, dikasih tahu pun tambah marah. Ini seperti bapak-bapak ini, nah ini dikasih tahu juga tambah nyolot. Nah sahabat, memang ini kendaraan listrik tapi bukan berarti mendapatkan privilege apapun boleh dilakukan. Nah untuk kendaraan motor ini mempunyai kewajiban yang sama ya sahabat untuk kendaraan listrik maupun kendaraan bermotor. Baik untuk SIM maupun untuk persuratannya. Nah untuk itu penilangan ataupun penindakan kepada kendaraan motor listrik pun akan tetap kami lakukan. Jadi ingat ya, hak dan kewajiban bagi para pengendara untuk listrik tetap sama. Patuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan bersama. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Rianto. Dan saya AKP Inherigama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa.